Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Memapel berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap luar biasa di dalam hari lepas hari yang kalian lalui ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini ketika kami bangun tidur Tuhan, kami diberikan Tuhan kesehatan juga nafas kehidupan, itu semua adalah karunia berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, berikan kami roh kecerdasan, kepintaran, juga konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya juga Kau berkati guru kami yang akan menyampaikan materi, biar kiranya materi disampaikan boleh berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita bab yang kedua. Ya, bab kedua kita akan belajar ya, judulnya adalah makna kehadiran Allah dalam hidup manusia. Makna kehadiran Allah dalam hidup manusia. Buka buku paket kalian di halaman 14 ya. Yang pertama, kita akan bahas yaitu pengertiannya. Pesta ulang tahun Cindy berlangsung meriah. Teman-temannya bersukaria, turut merayakan. Di tengah-tengah keramaian itu, Cindy selalu melirik jam di pergelangan tangannya. Sebentar lagi pesta usai. Ayah yang dicintainya belum juga tiba. Cindy tak ingin melewatkan pesta tanpa ayahnya. Lelaki parubaya itu selalu didambakan, terlebih setelah ibunya meninggal karena sakit. Cindy berusaha tersenyum kepada semua temannya, tapi ia baru benar-benar tersenyum setelah ayahnya tiba. Setelah setengah berlari, ia menyambut dan memeluk ayahnya. Terima kasih ayah, terima kasih Tuhan Yesus, Cindy berbisik di telinga ayahnya. Kehadiran siapakah yang paling kamu dambakan setiap saat? Pernahkah kamu menunggu seseorang, tapi ia tak kunjung datang? Tentu kamu merasa kecewa dan sedih bukan? Semua orang selalu mengharapkan kehadiran orang yang dicintainya. Misalnya ayah, ibu, kakak, adik, sahabat, dan yang lainnya. Kehadiran mereka akan membuat sukacita menjadi lengkap. Kehadiran Allah dalam kehidupan manusia sangat berarti, sehingga selalu dibutuhkan manusia. Kehadiran Allah memang tidak dapat diindera secara kasat mata, tetapi Allah setiap saat hadir baik suka maupun duka, saat senang atau sedih, atau saat kekurangan dan berkelimpahan. Allah tidak pernah mengabaikan semua peristiwa dalam hidup manusia. Ia juga tidak pilih kasih. Kehadirannya juga bukan karena permintaan manusia, melainkan inisiatif Allah sendiri sebagai pencipta. Ya, ingat, inisiatif Allah sendiri, Allah mau hadir sebagai pencipta, pemelihara, dan hakim. Allah hadir sebagai pencipta karena, kalian boleh garis bawahi ya, karena manusia sangat bergantung kepada Allah. Allah hadir sebagai pencipta karena Allah hadir sebagai pemelihara karena manusia adalah ciptaannya tadi ya. Karena Allah hadir sebagai pencipta karena manusia sebagai ciptaannya, dan Allah hadir sebagai pemelihara karena manusia sangat bergantung kepada Allah, dan Allah hadir sebagai hakim untuk menasehati agar manusia hidup benar. Itu boleh kalian garis bawahi. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai apa tadi yang kedua? Sebagai pemelihara dan sebagai hakim ya, kalian boleh garis bawahi. Ini juga kalian garis bawahi ya. Jadi makna kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah yang pertama, bukti kasihnya kepada manusia. Yang kedua, membawa sukacita untuk menikmati semua berkatnya. Yang ketiga, mempererat persaudaraan dan persekutuan. Dan yang keempat, mengajarkan manusia untuk bersyukur dalam segala keadaan ya. Jadi pada saat ulang tahun Cindy ini, dia tadi berusaha senyum sama teman-temannya, tapi dia kurang bahagia karena tidak hadir, ayahnya belum hadir. Tapi dia bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada ayahnya. Ayahnya boleh hadir dan dia benar-benar tersenyum ketika ayahnya hadir ya. Nah, begitu juga dengan kalian. Adakah seseorang yang kalian dambakan ketika kalian mengharapkannya? Ya, mungkin papa, mama, kakak, adik, tante, om, atau siapapun dalam acara kalian ya. Kalian terus berdoa biarlah kiranya orang-orang yang kalian sayangi selalu dalam lindungan Tuhan, agar selalu hadir dalam kehidupan kalian ya. Oke. Yang kedua, kita akan bahas bukti kehadiran Allah dalam peristiwa yang menyenangkan. Pernahkah kamu menghadiri sebuah pesta, misalnya pernikahan atau ulang tahun?
Pesta biasanya diadakan untuk merayakan pernikahan, ulang tahun, keberhasilan, usainya sebuah pekerjaan, atau peristiwa menyenangkan lainnya. Pesta dalam rangka apa yang sudah pernah kamu hadiri? Coba kamu ingat kembali, siapa saja yang hadir dalam pesta tersebut. Apakah ada tamu orang asing yang tidak dikenal atau tuan pesta yang hadir dalam pesta tersebut? Tentu saja tidak ada, sebab yang hadir adalah keluarga, teman, rekan, kenalan, dan orang yang menerima undangan pesta. Nggak mungkin dong yang tiba-tiba datang pengamen, datang ke rumah gitu ya. Wah, ada pengamen, nggak mungkin ya. Atau pemulung atau yang lain, nggak mungkin. Tapi yang datang ke pesta adalah orang-orang yang menerima undangan acara pesta tersebut ya. Allah hadir dalam peristiwa menyenangkan bukan karena diundang oleh manusia. Allah hadir sebab Dialah yang memberikan peristiwa menyenangkan itu. Karena inisiatif Allah ya, bukan karena diundang oleh manusia. Tapi memang Allah hadir karena Dia yang memberikan peristiwa menyenangkan itu ya. Allah yang memberikan pertambahan usia sehingga kamu dapat merayakan ulang tahun. Allah yang memberikan keberhasilan sehingga kamu bisa tersenyum bahagia. Allah juga yang memberikan kesembuhan dari sakit sehingga kamu bisa kembali sehat. Allah memberimu hikmat dan kepandaian pada saat belajar. Allah dapat mendatangkan semua peristiwa baik dalam hidup manusia. 400 tahun bangsa Israel diam di tanah Goshen, Mesir. Setelah Yusuf mati dan Firaun berganti, mereka dijadikan pekerja atau budak ya, dan akhirnya menjadi budak di Mesir. Lalu lahirnya Musa. Setelah dewasa, Musa memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Masih ingat ceritanya ya tentang Musa ya? Bangsa Israel berjuang untuk melepaskan diri dari perbudakan di Mesir. Tuhan menyertai mereka. Tuhan menghukum Firaun dan orang Mesir karena mereka tidak mengizinkan orang Israel pergi. Tuhan mendatangkan 10 tulah. Tuhan menyertai bangsa Israel pada tulah ke-10 semua anak sulung mati. Semua anak sulung di semua keluarga Mesir juga mati. Akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi. Anak sulung Firaun juga mati. Kemana-mana terdengar tangisan sedih. Tetapi bangsa Israel segera keluar dari Mesir dan mereka menuju tanah Kanaan. Belum juga mereka berjalan, ternyata Firaun berubah pikiran, berubah hatinya. Bersama para tentara ia mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel tiba-tiba ketakutan karena di depan mereka ada laut teberau. Karena itu Musa mohon pertolongan Tuhan. Tuhan membelah laut teberau sehingga bangsa Israel dapat menyeberang. Namun pada saat Firaun dan tentaranya sedang menyeberangi laut itu, Allah membalikan air laut sehingga mereka semua mati di teberau ya. Setelah bangsa Israel berhasil menyeberangi laut teberau, mereka selamat dari kejaran rombongan Raja Firaun. Musa memimpin bangsa itu menyanyikan kebesaran Allah. Lalu Miriam memimpin perempuan-perempuan Israel memukul rebana dan menari-nari dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Mereka merayakan kemenangan itu dengan memuji Tuhan atas perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Israel, orang Mesir. Dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 41. Melihat semua itu mereka menjadi takut kepada Allah dan mereka semakin menghormati serta menaatinya. Mereka juga semakin percaya bahwa Musa adalah utusan Allah untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan. Kehadiran Allah dalam peristiwa menyenangkan ini memberikan sukacita besar, meyakini bangsa Israel akan pimpinannya dan menyaksikan kebesarannya atas hidup manusia. Dalam peristiwa yang menyenangkan, kehadiran Allah memberikan sukacita. Hal ini dibuktikan dengan keyakinan akan pimpinan Allah. Bertambah besarnya kasih satu dengan yang lain, persaudaraan yang semakin erat. Ada ucapan syukur dan memuliakan Allah karena sukacita itu. Tanpa kehadiran Allah, peristiwa menyenangkan tidak membawa sukacita dan manusia tidak tahu bersyukur kepada Allah. Ya benar ya. Masih ingat gak cerita Nabi Musa? Musa yang membawa keluar bangsa Israel keluar ya menuju tanah Kanaan. Pada saat itu Tuhan memberikan 10 tulah kepada Firaun dan rakyatnya gitu ya. Dan tulah yang ke-10 itu semua anak sulung mati. Akhirnya Firaun mengizinkan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada saat mereka berjalan gitu, mereka melihat laut teberau, mereka juga jadi ketakutan.
Terus Musa mengacungkan tongkatnya, membelah laut Teberau itu menjadi dua, dan mereka pun menyeberang gitu ya. Nah, pada saat mereka melihat bahwa tentaranya Firaun mengejar mereka, lalu Musa kembalikan tongkatnya, kembali laut itu menyatu kembali setelah bangsa Israel menyeberang ya. Dan mereka menyaksikan bagaimana tentara-tentaranya Firaun masuk ke dalam laut itu ya, karena laut itu sudah disatukan kembali gitu ya. Jadi pada saat laut terbelah, mereka berjalan kering, di tengah-tengah kering, kiri kanannya laut. Mereka Musa dan bangsa Israel jalan tengahnya itu kering. Tapi pada saat sudah sampai di tujuan, Musa kembali menutup laut tersebut. Itu adalah bukti kebesaran Allah. Dengan begitu bangsa Israel melihat bahwa Musa ya adalah pimpinan yang diberikan Allah untuk memberikan kuasa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Wah, good job ya. Semoga kita seperti itu. Kita selalu meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang selalu akan memelihara hidup kita kalau kita selalu bergantung kepada Tuhan. Oke? Nah, yang ketiga kita akan baca bukti kehadiran Allah dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Tadi peristiwa yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan ya. Kita bahas. Apakah kamu senang menyanyikan lagu dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu suka, baik itu duka, kita akan selalu tersenyum walaupun itu pada kenyataannya sulit ya, sulit. Apalagi ketika peristiwa tidak menyenangkan datang, kita disuruh tersenyum, itu sangat sulit. Tapi tetap kita ingin percaya bahwa setiap peristiwa yang Tuhan berikan kepada kita, Allah tahu apa yang terjadi ya. Oke, kita baca ya. Allah tidak hanya memberikan peristiwa yang menyenangkan, Allah juga mengizinkan manusia mengalami duka cita, kesusahan, kesulitan, dan atau kesedihan. Tidak semua orang dapat tersenyum pada saat mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Kamu tidak akan menemukan orang yang tertawa terbahak-bahak di sisi peti mati pada saat peristiwa duka cita. Namun lagu di atas mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai dalam pengalaman apapun. Pada waktu Lazarus mati, Maria dan Marta sangat sedih. Mereka berkabung berhari-hari sebagai tanda duka cita yang mendalam. Saudara laki-laki mereka, Lazarus, sudah mati. Mereka berdua yang akan hidup sendiri tanpa saudara laki-laki. Ketika Tuhan Yesus mengunjungi mereka, Maria berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Maria menangis dan Tuhan Yesus pun merasakan kesedihan itu lalu menangis. Tuhan Yesus juga bisa menangis ya. Dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Apakah Lazarus mati karena Tuhan Yesus tidak datang meskipun ia menerima berita dari Marta dan Maria? Tidak. Peristiwa kematian adalah peristiwa yang dialami oleh semua orang sebagai konsekuensi dosa manusia. Kematian seseorang bukan karena Tuhan Yesus tidak datang, dan kehadiran Tuhan Yesus pada saat tidak hanya menghibur hati Marta dan Maria, tetapi juga menguatkan iman mereka kepadanya. Pada waktu itu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, dan semua orang yang menyaksikan sangat kagum dengan kekuasaannya. Namun tidak semua orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Yesus membangkitkan Lazarus untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah atas semua peristiwa dalam hidup manusia, bukan hanya dalam sukacita tetapi juga dalam kematian. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa membangkitkan semua orang, ya, tidak mau membangkitkan semua orang. Itu hanya dia tunjukkan kepada Marta dan Maria bahwa Allah Maha Kuasa. Allah itu, Tuhan Yesus itu juga tidak hadir pada saat sukacita, tapi dalam duka cita juga membuktikan kemahakuasaan Allah dalam kehidupan manusia ya. Dalam peristiwa yang tidak menyenangkan lainnya, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju kota Naim. Rombongan Yesus bertemu dengan rombongan pengusung. Seorang ibu di Naim telah mati dan hendak dikuburkan dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Tuhan Yesus tergerak hatinya, dibangkitkannya anak muda itu lalu diserahkan kembali kepada ibunya. Mengapa Tuhan Yesus melakukannya? Karena Yesus tahu bahwa ibu ini sudah janda, sangat membutuhkan anaknya, sehingga ia tidak hidup seorang diri dalam kesedihan. Kehadiran Tuhan Yesus di Nain membuktikan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia.
Tidak ada peristiwa yang tidak diketahui Allah. Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Tidak ada peristiwa yang tidak diketahui Allah. Ibu janda di Nain bersuka cita dan bersyukur kepada Yesus, ya. Ini juga peristiwa yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan Yesus hadir karena Tuhan Yesus tahu bahwa ibu janda ini membutuhkan anaknya, ya. Terus terkadang dalam peristiwa menyenangkan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tentu kamu ingat cerita tentang pernikahan di Kana, ya. Masih ingat ya? Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Dalam pesta pernikahan yang meriah itu, mereka kehabisan anggur. Sementara masih banyak tamu yang harus dijamu. Jika anggur tidak cukup untuk semua tamu, tuan pesta akan sangat malu. Kehadiran Tuhan Yesus bersama Maria ibunya sama dengan kehadiran orang lain dalam pesta itu, yaitu hendak merayakan pesta pernikahan orang lain. Peristiwa kehabisan anggur membutuhkan pertolongan sehingga Maria meminta Yesus untuk melakukan sesuatu. Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu, kata Maria kepada pelayan. Maria yakin bahwa Yesus dapat memberikan jalan keluar atas kesulitan yang dialami oleh tuan pesta. Yesus mengubah air menjadi anggur untuk mencukupkan semua kekurangan dalam pesta itu. Ya, ini kuasa juga Tuhan Yesus, ya. Ada satu orang berpesta, ada peristiwa yang tidak menyenangkan, kehabisan anggur, lalu Tuhan Yesus kasihan karena itu adalah saudaranya ibunya, ya, saudaranya Maria. Akhirnya ibunya bilang, kamu turutin aja apa yang dikatakan Yesus, karena Maria tahu bahwa Tuhan Yesus akan membantu tuan pesta itu yang juga adalah saudaranya, ya. Jadi di balik duka cita, di balik peristiwa tidak menyenangkan, yakinlah Allah hadir di tengah-tengah peristiwa apapun yang kita alami. Oke. Nah, yang terakhir, yang keempat kita akan bahas tujuan kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa. Dalam peristiwa menyenangkan maupun tidak menyenangkan, Allah tidak pernah membiarkan umatnya sendiri. Allah selalu hadir menyertai, memberkati, dan memberikan jalan keluar. Lalu apa tujuan kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa yang dialami manusia? Tujuannya adalah A sampai D, ya. Kita akan bahas. A, membuktikan kasih yang sejati kepada semua orang, bahwa Allah tidak pilih kasih, Dia mengasihi semua orang termasuk orang yang tidak percaya kepadanya. Kasihnya diberikan bukan karena manusia sudah hidup benar, tetapi karena Allah ingin memberikan kasihnya, ya. Tidak hanya kepada orang kita yang percaya, tapi yang tidak percaya kepada Tuhan pun Tuhan mengasihi mereka. Itu tugas kita untuk memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Allah memberkati hidup mereka, ya. Yang bagian B kita akan bahas, mengingatkan manusia bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah. Manusia tidak dapat hidup tanpa napas dari Allah. Manusia membutuhkan alam semesta ciptaan Allah sebagai tempat hidupnya. Manusia membutuhkan sesamanya, ciptaan Allah, dan tidak dapat hidup sendiri. Kehidupan manusia bergantung pada semua yang Allah miliki. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain, membutuhkan alam ciptaan ini juga, ya. Kita butuhkan binatang-binatang, pohon-pohonan untuk dapat melangsungkan kehidupan kita, ya. Kita bergantung kepada Allah. Yang C, menjaga kekudusan hidup umatnya. Allah hadir dengan kekudusannya. Allah juga menghendaki agar manusia hidup dalam kekudusan, agar dapat menerima semua berkat yang disediakannya. Kehadiran Allah adalah anugerah yang sekaligus menyucikan kehidupan manusia, umat manusia. Jadi kita harus tetap kudus di hadapan Allah. Allah ingin agar kita hidup selalu dalam kekudusan, ya. Nah, yang bagian D, menyatakan kemuliaannya. Apapun yang dialami manusia, baik peristiwa menyenangkan maupun tidak menyenangkan, menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segalanya. Allah hendak menyatakan kemuliaannya kepada manusia, bahwa kemuliaan Allah lah yang dinyatakan lewat kehidupan manusia, ya. Bahwa peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang dialami oleh manusia menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala peristiwa itu. Oke? Biarlah kita semakin mengerti bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, baik itu peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan, itu semua dalam kendali Allah, ya. Cukup sekian pembelajaran kita. Yang menjadi tugas kalian adalah PS kalian halaman 15. Nih, siapa yang paling kamu harapkan? 1, menerima hadiah sekolah. Yang kamu harapkan hadir siapa? Misalnya orang tua, mama, papa. Tampil dalam perayaan Natal siapa, gitu ya. Kalian tuh alasannya kenapa? Karena misalnya menerima hadiah di sekolah orang tua, karena orang tua sudah
sudah membiayai, misalnya membiayai kami dalam bersekolah, saya dalam bersekolah boleh, atau apapun alasan kalian. Juga nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, itu PS-nya. PS yang pertama. PS yang kedua itu di halaman 20, kegiatan observasi. Nah, tulislah 5 pengalaman yang tidak menyenangkan, yang berlalu saja ya, yang berlalu, yang tidak boleh, nggak usah ke depan, yang berlalu, yang kalian ingat yang tidak menyenangkan itu apa, peristiwa apa. Misalnya kalau nggak ingat hari tanggalnya nggak usah kosongin. Peristiwa yang tidak menyenangkan, misalnya mama sakit atau adik sakit, yang kamu rasakan sedih, yang kamu lakukan mendoakan, memberikan obat buat mama atau apa ya. Oke. Terus nomor 1, 2, 3, 4 juga. Itu PS-nya, kerjakan di buku pakai saja. Nah, yang menjadi PR halaman 17 itu kerjakan A B C D. A B C D E. A B C D E ya. Jawab di buku paket juga. Dan PR-nya yang terakhir halaman 22, bagian refleksi. Refleksi yang A B C saja ya. Oke, nah cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah boleh memberkati kalian dan semakin meyakinkan diri kalian bahwa apapun peristiwa yang kalian alami, pasti Tuhan Allah hadir di tengah-tengah peristiwa itu. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih kalau kami hari ini boleh belajar bahwa peristiwa apapun yang kami alami semua dalam kendali-Mu ya Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur, ajar kami selalu berserah diri kepada Tuhan, dan mampukan kami melewati setiap peristiwa yang kami alami, baik itu menyenangkan dan tidak menyenangkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini masih belajar dari rumah. Berikan mereka semangat dalam belajar, kesehatan, juga roh kecerdasan, kepintaran, dan juga roh kedisiplinan dalam mengerjakan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Berkati orang tua mereka yang mendampingi mereka belajar, berikan kesehatan juga semangat ya Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua mereka yang bekerja, Tuhan terus yang memberikan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Di dalam demi Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, bye-bye.